Halo Mams, kembali lagi bersama saya Belva Badrani Tiabuana di podcast Maternal Care. Setelah di episode sebelumnya kita berbicara mengenai vaksinasi umum untuk ibu hamil, vaksinasi COVID-19 untuk ibu hamil, sekarang kita berbicara mengenai sosialisasinya. Nah, masih di masa pandemi COVID-19, program vaksinasi ini masih digencarkan di Indonesia. Berbagai ajakan dilakukan untuk mencapai herd immunity dan memutus penularan COVID-19. Namun, tidak sedikit masyarakat yang masih bertanya-tanya terkait prosedur vaksin, salah satunya bagi ibu hamil. Sudah bersama saya di sini Dr. Dewi Ayu. Selamat siang, Dokter. Selamat siang. Kabar sehat, Dok? Sehat. Alhamdulillah. Dr. Dewi Ayu merupakan Kepala UPT Puskesmas Pagesangan, Kota Mataram. Sebelumnya saya mohon izin untuk membacakan CV dari Dr. Ya, silakan. Dr. Dewi Ayu Murniati lahir di Mataram 19 September 1985. Untuk pendidikan formalnya meniti di SDN 3 Mataram, SMP 2 Mataram, SMU 1 Mataram, dan Dr. Dewi merupakan alumni dari Fakultas Kedokteran Universitas Mataram. Baik, Dok. Kali ini kita akan berbicara mengenai sosialisasi vaksinasi COVID-19. Yang pertama itu, Dok, kalau misalnya sosialisasi di puskesmas sendiri itu bagaimana, Dok? Kalau untuk sosialisasi, kami ada sosialisasi dalam gedung dan luar gedung. Jadi kalau yang di dalam gedung itu kita berikan pada pasien-pasien itu di ruang tunggu. Kemudian kalau untuk yang luar gedung itu bisa melalui kegiatan posyandu, kemudian penyuluhan keliling. Ada juga minilog lintas sektoral di mana di sana menghadirkan tokoh agama, tokoh masyarakat, lurah, kaling, babinsa seperti itu sih. Nah, Dok, konsepsi masyarakat tentang vaksin tuh gimana sih, Dok, saat ini? Kalau tentang vaksin, sebenarnya sudah mulai banyak perubahan ya, khususnya untuk vaksinasi COVID. Itu dari awal pandemi kemarin sampai dengan sekarang sebenarnya sudah mulai pemahamannya itu sudah mulai membaik dibandingkan dengan kemarin awal-awal pandemi. Jadi sekarang sasaran vaksinasi pun sudah mulai banyak, kemudian kesadaran masyarakat untuk divaksin pun sudah mulai tinggi, seperti itu. Apa saja sih, Dok, yang mempengaruhi persepsi masyarakat terhadap vaksin? Yang pertama faktor pendidikan ya. Faktor pendidikan ini biasanya masyarakat yang pendidikannya menengah ke bawah ini cenderung lebih sulit menerima informasi mengenai vaksinasi yang diberikan oleh nakesnya itu sendiri. Kemudian gampang terprovokasi juga oleh berita-berita yang kurang dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya, seperti itu. Kemudian yang kedua, sosial budaya juga. Jadi ada kelompok-kelompok tertentu di masyarakat itu yang memang masih istilahnya anti vaksin. Itu mungkin karena bahan yang ada di dalam vaksin itu sendiri yang mereka ragukan apakah betul bermanfaat atau malah nanti akan merugikan mereka. Kemudian faktor kehalalan vaksin dan sebagainya. Baik, Dok. Lalu bagaimana cakupan vaksin ibu hamil selama ini, Dok? Lalu apakah aja tantangan-tantangan atau hambatan yang biasanya dokter temui? Ya, jadi kalau untuk cakupannya, kalau untuk vaksinasi kita ada dua. Kalau di puskesmas ada untuk vaksinasi tetanus sama COVID-19. Jadi kalau untuk yang tetanus awal-awal pandemi kemarin memang menurun cakupan kita, tapi seiring dengan berjalannya waktu itu sekarang sudah mulai normal istilahnya. Jadi ibu hamil yang datang untuk divaksin tetanus itu sudah mulai sama dengan sebelum pandemi. Sedangkan untuk yang COVID ini yang agak sulit. Kita kan mulai vaksinasi COVID untuk ibu hamil ini sekitar Agustus 2021, jadi termasuk baru juga. Ini hanya 50% dari sasaran ibu hamil kita yang mau divaksin. Kalau untuk kendalanya, ya bisa karena itu. Yang pertama mungkin informasi yang diterima itu memang salah, informasi yang salah. Belum lagi berita-berita hoax yang beredar di masyarakat, itu juga berpengaruh. Kemudian pengambil keputusan juga mungkinnya. Jadi kadang-kadang ibu hamilnya itu sudah paham, kita sudah jelaskan, sudah mau divaksin, tapi tidak dapat izin dari suaminya, tidak dapat izin dari mertuanya, ya seperti itu. Baik, Dok. Secara umum, Dok, vaksinasi secara umum ini apakah terdapat perbedaan selama masa pandemi dan sebelumnya, Dok? Kalau untuk sasaran? Iya, betul. Kalau untuk sasaran, kalau selama pandemi ya pasti dia jumlahnya ya menurun dibandingkan dengan sebelum pandemi. Ya. Lalu dokter, bagaimana cara mengatasinya, Dok? Kalau untuk cara mengatasinya ya, kalau kita dari nakes ya paling kita hanya sosialisasi, tapi mungkin sosialisasinya ini tidak lagi kita hanya istilahnya ke
ibu hamilnya itu sendiri ke sasaran vaksinnya, tapi kita mulai libatkan stakeholder yang lain. Jadi kita libatkan lurahnya, camatnya, kemudian kalingnya, toga, toma. Karena biasanya kalau kita melibatkan semuanya, itu mungkin lebih masuk di ibu hamilnya itu. Jadi karena biasanya kan yang dekat dengan mereka tuh mungkin kalingnya, karena mereka tinggalnya kan di lingkungan masyarakat yang lingkupnya lebih kecil, sementara mungkin dengan nakesnya hanya sekali-sekali ketemunya, seperti biasanya lebih masuk ketika yang berbicara tuh toga atau tomanya, seperti itu. Nah dok, ini menarik nih dok, apakah terdapat re-emerging disease gitu, penyakit-penyakit yang sebelumnya sudah tertangani dengan vaksin lalu muncul kembali dok? Yang sempat tertangani sudah berhasil ditangani dengan vaksin? Yang muncul kembali mungkin polio ya, sempat kita jadi polio itu sudah sempat istilahnya tidak ada lagi kasusnya, cuma beberapa tahun yang lalu itu sempat muncul kembali kasusnya kalau untuk yang polio. Terakhir nih dok, saran apa yang bisa dokter berikan kepada kami dan kepada siapa saja sosialisasi vaksinasi ibu hamil ini perlu dilakukan supaya hasilnya lebih efektif dok? Oh iya, kalau untuk terkait sosialisasi ya harus tidak bisa nakes sendiri ya, kita tidak bisa sendiri, jadi memang harus melibatkan semua pihak, kita harus melibatkan stakeholder yang lain, jadi harus kita melibatkan lurahnya, kemudian camatnya, kepala lingkungannya, kemudian tokoh agama, tokoh masyarakat, dan mungkin sosialisasi itu tidak hanya dikhususkan pada ibu-ibu hamil itu sendiri, jadi mungkin kayak kita di posyandu pun kita ada posyandu sore juga, jadi kita undang bapak-bapaknya juga, seperti jadi biar bapak-bapaknya mungkin juga paham gitu seperti apa vaksinasi itu. Kemudian yang kedua ya terkait dengan berita-berita hoax ya, mungkin masyarakat itu jangan mudah percaya mungkinnya terhadap berita-berita yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kebenarannya. Mungkin sebaiknya berita disaring dulu dan mendapatkan informasi itu dari sumber yang terpercaya, misalnya dari nakesnya, seperti itu. Kolaborasi dan kevalitan informasi ya. Baik, itu dia tadi Mams, sudah kita dengarkan mengenai sosialisasi vaksinasi secara umum dan vaksinasi untuk COVID-19. Terima kasih telah mendengarkan program ini. Program ini didukung oleh pemerintah Australia melalui skema hibah alumni Australia atau Australia Alumni Grant yang diadministrasikan oleh Australia Award di Indonesia. Terima kasih, sampai jumpa. Terima kasih dokter. Sama-sama.